Halo rekan-rekan, di sini saya bersama Bapak Dr. Sunarta. Beliau adalah Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia. Alhamdulillah, di tengah kesibukannya saya diberikan kesempatan untuk mewawancara dan mengobrol bersama Bapak Wakil Jaksa Agung. Untuk mempersingkat waktu, mari langsung kita mulai wawancaranya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak atas waktunya. Di sini Karis mau nanya-nanya untuk rekan-rekan juga. Pertama-tama, gimana sih caranya dan perjalanannya Bapak selama ini, gimana sampai udah bisa jadi Wakil Jaksa Agung? Terima kasih untuk adik-adik semua bahwa untuk mencapai karir seperti saya sekarang ini tidak dicapai dengan mudah ya, tapi terus terang dengan perjuangan. Karena terus terang bahwa saya berasal dari keluarga petani, basicnya petani dari kampung sana di Subang, SD, SMP, SMA ya di Subang, kemudian kuliah di Fakultas Hukum Unpad. Lulusan dari situ baru saya daftar di Kejaksaan Agung. Alhamdulillah diterima. Kemudian setelah menjadi calon pegawai di kejaksaan, baru meniti karir. Setelah masuk kerja, kemudian dilanjutkan dengan kuliah sambil kerja S2, dilanjut lagi dengan S3. Jadi artinya saya ingin memberikan semangat sama adik-adik semua bahwa walaupun sudah kerja, jangan pernah berhenti untuk belajar. Belajar, tetap semangat untuk menambah ilmu pengetahuan. Karena daya saing kita di antara teman-teman itu ditentukan oleh kualitas kita. Jadi jangan pernah puas dengan udah sarjana, selesai. Tapi tetap lagi kuliah S2, bila perlu S3. Jadi jangan pernah berhenti ya. Walaupun udah S2 tetap. Karena pada saat persaingan makin ketat, maka kelebihan kita akan ditentukan oleh kualitas kita. Walaupun saya dari kampung, tapi karena mungkin dinilai bahwa saya ada kelebihan itu, maka pemerintah, pimpinan memberikan kepercayaan kepada saya. Itulah makanya saya memberikan semangat pada adik-adik semua, semangat untuk tetap belajar. Siap. Mungkin untuk beberapa rekan-rekan juga ada yang penasaran kalau jadi Wakil Jaksa Agung tuh tugasnya apa aja sih biasanya? Ya, Wakil Jaksa Agung itu dari segi struktur itu merupakan orang kedua di kejaksaan ya. Nomor satunya Jaksa Agung, nomor duanya Wakil Jaksa Agung, kemudian di bawahnya para Jaksa Agung muda, kemudian para Kajati, Kajari, dan jaksa-jaksa semua. Ini bukan hal yang mudah ya untuk mencapai level itu. Nah, tugas pokoknya tentu untuk mengcover tugas-tugas Jaksa Agung. Khususnya untuk Wakil Jaksa Agung adalah tugas-tugas internal untuk membina kepegawaian, disiplin pegawai dan lain sebagainya. Dan yang paling utama adalah membackup, menutup saling menutup dengan Pak Jaksa Agung, melaksanakan tugas-tugas kenegaraan agar tugas-tugas penegakan hukum di Indonesia ini tetap berjalan semut. Gitu. Terus untuk rekan-rekan yang mungkin pengen jadi jaksa atau terinspirasi melihat Bapak di sini untuk jadi jaksa, ada mungkin saran atau tips supaya bisa jadi jaksa? Oke, terima kasih ya. Kejaksaan sangat memerlukan generasi muda yang pemikir, terus terang. Untuk itu, terima kasih kalau ada adik-adik yang ingin, dan saya harap ada yang mau masuk kejaksaan. Kami perlukan itu semua. Untuk itu, kalau mau masuk ke kejaksaan, maka setelah lulus SMA, kuliah S1-nya Fakultas Hukum, dimanapun itu. Kami sangat terbuka. Nanti setelah lulus S1 Hukum, daftar di kejaksaan. Ada, terbuka nanti. Silakan bersaing secara terbuka. Dan nanti setelah lulus dengan proses yang terbuka itu, silakan. Kami akan lakukan dengan fair dan penempatannya pun fair.
Dan setelah itu nanti seperti yang saya jelaskan tadi, jangan pernah berhenti untuk belajar. Mau beasiswa disiapkan, mau dengan biaya sendiri silahkan. Jadi kejaksaan sangat membuka diri untuk mengembangkan karir setinggi-tingginya, dan kami sangat mengharapkan kesiapan dari generasi muda. Kami ini sudah, kalau ibaratkan hari itu udah jam 4, diperlukan generasi muda yang akan meneruskan estafet kepemimpinan. Kami sangat memerlukan sekali generasi muda yang siap untuk meneruskan estafet kepemimpinan di penegakan hukum. Terakhir Pak, untuk kami generasi muda yang mungkin nanti melanjutkan para yang sudah, gimana caranya supaya kita tuh bisa sadar hukum, buat penegakan hukum juga, tipsnya gimana? Karena banyak juga kan kenakalan remaja yang terjadi akhir ini. Terima kasih, ini yang sangat saya butuhkan dan saya senang untuk generasi muda, apalagi untuk adik-adik semua ya, bahwa kualitas ataupun jati diri kita ditentukan pada saat muda. Jangan sampai pada saat muda digunakan untuk hal-hal yang negatif. Gunakan saat muda ini untuk hal-hal yang positif, belajar, bergaul, maupun menambah ilmu ini untuk hal yang positif. Karena pada saat usia produktif ini, kalau digunakan untuk hal-hal yang negatif, maka pada saat nanti usia 25 yang harusnya produktif, isinya kepalanya kosong, itu nggak akan kepake. Dan dalam dunia persaingan yang makin ketat, tentu nggak akan dipakai oleh siapapun. Dan ini sayang. Makanya pada saat usia remaja ini, penuhi dengan kegiatan-kegiatan positif, belajar, walaupun main ya main sambil belajar, sehingga pada saat nanti usia kuliah, kita kuliah dengan baik, pada saat usia kerja masuk dengan dunia kerja yang baik, sehingga hasilnya akan maksimal. Lain halnya kalau dalam dunia remajanya diisi dengan hal-hal yang kurang positif, maka linear dengan hasil yang akan dicapai. Artinya di masa produktifnya, di masa tuanya nggak akan bermanfaat. Untuk dirinya pun nggak akan bermanfaat, apalagi untuk negara. Untuk itu saya berpesan sama adik-adik semua, waktu muda isi dengan kegiatan-kegiatan positif, belajar dengan baik, dengan semangat, isilah dengan hal-hal yang baik, insya Allah akan dipetik pada saat usia produktif dan tua. Contoh, saya bukan membanggakan diri saya pada saat usia remaja, nggak pernah macam-macam lah, belajar walaupun dari kampung. Orang lain mungkin hura-hura, saya kos walaupun dari orang tua, jauh dari orang tua, belajar terus, kuliah sampai tamat. Kan kalau masuk Unpad itu kebanggaan bagi orang tua, orang kampung. Kemudian lulus, ada kesempatan masuk kejaksaan, masuk, ternyata masuk dengan baik, dan akhirnya dengan ya istilahnya usaha tidak akan mengkhianati hasil. Jadi saya dengan itu bersyukur, karena usaha saya dengan doa saya, dukungan orang tua dan kawan-kawan, akhirnya dapat dinikmati di hari tua. Kesimpulannya bahwa usaha di saat muda akan dinikmati pada saat hari-hari selanjutnya. Untuk itu maka di hari muda tolong isi dengan sebaik-baiknya dengan hal-hal positif. Siap. Ya. Terima kasih Pak. Ya, begitulah wawancara saya dengan Bapak Dr. Sunarta. Seperti yang disampaikan, mari kami sebagai para pemuda Indonesia untuk sadar akan hukum dan terus semangat untuk belajar, untuk meneruskan para petinggi-petinggi yang sudah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.